Shalom saudara yang terberkati dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh diizinkan untuk merasakan hari baru, semangat baru, dan sukacita baru yang daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami pada hari ini, kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan orang percaya dilihat dari apa dan bagaimana seseorang itu bertindak. Orang percaya identik dengan kasih, karena Kristus adalah sang kasih itu sendiri. Satu kata yang memiliki banyak makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih diartikan sebagai perasaan sayang atau cinta kepada seseorang. Ini mencakup segala bentuk kebaikan, belas kasihan, dan kemurahan hati. Dan dalam ajaran Kristen, kasih memiliki makna yang sentral seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih digambarkan sebagai kebajikan yang tertinggi yang memiliki sifat-sifat khusus. Kasih itu sabar dan murah hati. Ia tidak terburu-buru dan selalu berbuat baik. Kasih itu tidak egois. Ia tidak cemburu, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih juga pemaaf. Dia tidak mudah marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu juga setia pada kebenaran. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Dan kasih juga tahan banting. Ia menanggung segala sesuatu, sama halnya seperti Yesus yang telah menanggung seluruh dosa-dosa kita. Kasih itu juga percaya. Kasih itu juga mengharapkan dan sabar menghadapi segala sesuatu. Nah, pertanyaan refleksi bagi setiap kita, seberapa sabar kita dalam menghadapi orang-orang yang sulit dan situasi keadaan yang sulit juga? Apakah kita mudah tersinggung atau justru memilih untuk memberikan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan?
Apakah kita melakukan sesuatu untuk menonjolkan diri kita atau benar-benar untuk menolong? Dan apakah sampai hari ini kita masih menyimpan dendam kepada orang yang melukai kita? Atau justru kita memilih untuk melepaskan pengampunan itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih bukanlah sesuatu yang rapuh, tetapi kasih adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk melewati setiap kesulitan, menjaga kepercayaan, dan tidak pernah membuat kita kehilangan pengharapan. Hidup memang penuh dengan pilihan, saudara. Pertanyaannya, mana yang akan kita pilih untuk kita lakukan dalam hidup kita? Nah, kasih yang ideal menurut Alkitab jauh melebihi dari sekadar perasaan. Ia adalah pilihan yang kita ambil di setiap harinya. Pilihan untuk bersabar, menerima keadaan, pilihan untuk rendah hati, memilih untuk memaafkan, memberi diri untuk orang lain, dan penuh harapan tadi. Tidak mudah menyerah. Maka jadilah orang-orang percaya yang mencerminkan kasih Kristus, sehingga melalui tindakan kita ada banyak orang yang terberkati dan melihat Kristus ada dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa untuk melakukan kasih membutuhkan pengorbanan dan keyakinan yang teguh, bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan itu tidak berakhir sia-sia, tetapi akan ada hal yang kami nikmati ketika kami benar-benar melakukan kasih di dalam kehidupan kami. Meskipun ada banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kami mengorbankan diri kami untuk orang lain, itu adalah tanda kerapuhan. Tetapi firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Justru melalui kasih kami dapat dikuatkan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Semangat berjuang untuk terus melakukan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.